Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Apa? Long Hao Shen berteriak dengan sangat terkejut, kepalanya benar-benar menjadi kosong pada saat itu. Ahli Nujum Suci, mungkinkah ini yang disebut salam dari Undead Magic? Bencana Elux ini bukanlah sekadar necromancy biasa, tetapi kata suci ini sebenarnya merujuk pada elemen suci, yang berdiri sebagai sebutan untuk cahaya suci. Jadi ternyata, ahli Nujum sebenarnya juga bisa beratribut cahaya. Tapi bagaimana mungkin? Bukankah seharusnya ahli Nujum memanfaatkan mayat dan kematian, dan berjalan melalui jalan jahat kegelapan? Pikir Long Hao Shen. Dapat dikatakan, bahwa kalimat terakhir Elux telah mengguncang Long Hao Shen dengan sangat keras. Hingga memaksanya untuk mengevaluasi kembali banyak hal. Sinar abu-abu muncul lagi, tapi kali ini, itu hanya berbentuk bola kecil, lalu diam-diam muncul di depan Long Hao Shen, dan mengambang di udara. Kemudian sinar abu-abu itu berubah menjadi kalung dengan permata putih di atasnya, dan seukuran kacang kedelai. Di atasnya, cahaya neon redup menyebar, dan aura sucinya yang lembut memancarkan kehangatan yang sangat dalam. Aura maut yang awalnya terkandung di udara, itu tampaknya berubah menjadi cahaya suci segera setelah muncul. Esensi suci yang kaya dan tebal segera melewati tungku spiritual Sein Long Hao Shen, dan menggantikan konsumsi energi spiritual sebelumnya. Di kalung itu ada liontin kecil, kira-kira seukuran ibu jari kecil, dan warnanya putih. Itu memiliki penampilan tengkorak kecil, dan pada posisi kedua matanya memancarkan api keemasan, yang diisi dengan esensi cahaya tebal yang menyebar di sekitarnya. Muridku yang terkasih, ini pesan aku. Untungnya kamu bukan salah satu dari ahli nujum atribut kegelapan kotor ini, jika tidak, aku hanya bisa menyerah pada kamu. Kalung ini mengikuti aku selama 896 tahun, sampai saat terakhir aku memasuki tidur yang nyenyak. Oh, kamu harus ingat, bahwa kamu tidak dapat membiarkannya dilihat oleh orang-orang dari kuil Radiant, karena itu dibuat dari tengkorak paus agung pertama dari kuil Radiant. Hehehe, aku merasa sangat bersemangat saat membayangkan wajah para bajingan itu, jika mereka tahu bahwa aku menggali mayat terkubur agung paus pertama mereka hanya untuk mengambil mayatnya. Nama liontin ini adalah melodi abadi, dan itu adalah warisan aku, serta kunci dari Manor of Eternal Rest ini. Jika di masa depan kamu dapat menemukan teman yang tidak diragukan lagi dan dapat dipercaya, kamu dapat memimpin mereka untuk berlatih di sini. Tentu saja, ini dengan alasan bahwa mereka bukan pengguna atribut kegelapan kotor yang paling aku benci. Jika kamu membawa keberadaan jahat ke tempat ini, Manor of Eternal Rest ini pasti akan membuat mereka beristirahat dengan abadi pada mereka. Mulai sekarang dan seterusnya, kamu adalah penerus aku, dan penguasa baru Manor of Eternal Rest. Ucap Elux. Long Hao Shen pada dasarnya tidak memiliki kemampuan untuk menolak. Dari arah suara yang berbicara ini, esensi cahaya yang sangat hangat mendekat, dan langsung dituangkan ke dalam tubuhnya ketika Pendant of Eternal Melody muncul di lehernya, dan tengkorak transparan itu berjalan di depan dadanya. Segera, Long Hao Shen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi hangat, seperti halnya direndam dalam air hangat, dan seluruh tubuhnya mengambil warna emas yang berkilau, seolah-olah itu mencapai tingkat tertinggi dari cahaya suci. Esensi cahaya padat mengisi setiap sudut tubuhnya dengan sensasi basah itu. Blue Rain Hibiscus of Light, tungku spiritual Sein, dan juga tungku spiritual elemen cahaya Yeting mengeluarkan rangan kebahagiaan dari bagian dalam dadanya. Kuantitas energi spiritual internal cairnya tampak meningkat dengan kecepatan kilat, hanya melambat setelah menaikkan setidaknya 500 unit. Dan liontin berbentuk tengkorak yang diisi dengan aura suci, itu langsung diserap dengan erat ke dalam dada Long Hao Shen. Majulah nak, mulai sekarang dan seterusnya, semuanya akan tergantung pada diri kamu sendiri. Bahkan tanpa lulus ujian apapun, kamu juga dapat meninggalkan tempat ini. Aku menantikan hari di mana kamu akan dapat berdiri di depan aku. Ucap Elux. Setelah kalimat terakhir ini, suara Elux Slumbering Calamity benar-benar menghilang, dan keadaan di sekitarnya berubah menjadi seperti sebelumnya, yang diisi dengan aura abu-abu yang mematikan. Tapi setelah memakai Eternal Melody, Long Hao Shen seperti matahari di tempat itu.
Dari tubuhnya secara permanen melepaskan sinar keemasan, dan yang lebih fantastis lagi adalah, bahwa cahaya suci ini tampaknya menyatu secara sempurna dengan aura yang mematikan di tempat itu, dan tidak bertentangan sedikit pun. Gerbang di belakang punggung Long Haoshen terbuka dengan tenang. Itu menyiratkan, bahwa dia tidak perlu melakukan ujian apapun, dan akan dapat meninggalkan tempat itu kapan saja. Tetapi pada saat ini, dia berdiri di sana tanpa bergerak, karena banyaknya informasi yang baru saja memasuki kepalanya, dan menjadi bagian dari ingatannya. Dan informasi ini justru berasal dari Eternal Melody. Informasi ini termasuk dari kontrol Manor of Eternal Race, segel yang terkandung dalam Pendant of Eternal Race ini, dan bahkan pengetahuan serta metode penanaman yang dikumpulkan oleh Elux Slumbering Calamity. Bagian dari pesan ini benar-benar besar dan penting, dan tidak peduli seberapa tidak ingin Long Haoshen menjadi seorang necromancer suci, informasi ini masih menjadi bagian dari ingatannya, dan tidak akan pernah bisa dilupakannya dalam hidupnya. Hao Iwe merangkak di belakang punggung Long Haoshen, dan dengan tenang menatapnya. Ketika enam matanya dipenuhi dengan kelembutan, kadang-kadang memberikan pandangan yang mendalam ke arah aula, dan tampaknya mengeluarkan tampilan nostalgia, meskipun ia tampaknya agak bingung ketika mengingat kenangan ini. Berdiri di sana, Long Haoshen butuh setengah jam sebelum kembali ke akal sehatnya. Setelah sejumlah besar informasi ini disimpan di kepala Long Haoshen, corak Long Haoshen saat ini jelas tidak terlihat baik. Meskipun Slumbering Calamity Elux adalah seorang ahli nujum dari atribut suci, ia masih seorang ahli nujum, yang menjadi salah satu penyebab utama bencana yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Long Haoshen mau menjadi penerus orang seperti itu, apalagi untuk belajar sihir necromancy? Tiba-tiba ia berbalik, Long Haoshen menatap Hao Iwe dengan mata menyala. "Hao Iwe, kamu pasti sudah tahu sebelumnya tempat apa ini?" tanya Long Haoshen. Long Haoshen agak marah. Jika Hao Iwe memberitahunya tentang tempat ini sebelumnya, dia tidak akan masuk ke sana. Meskipun ada kemajuan besar dan peningkatan kekuatan yang diberikan Manor of Eternal Race ini, dia benar-benar tidak mau menerima ini. Setelah memakai melodi abadi ini, dia benar-benar tidak bisa melepasnya. Hao Iwe memancarkan tatapan polos, mengedipkan matanya dan mengirimkan jawaban ke Long Haoshen. Merasakan informasi yang datang darinya, kulit Long Haoshen berubah dari keadaan marah, kini menjadi keadaan terkejut. "Teknik prediksi, itu kemampuan bawaan kamu," ucap Long Haoshen terkejut. Memberikan Hao Iwe tatapan tertegun, Long Haoshen tampak benar-benar kaget. Hao Iwe mengatakan kepadanya, bahwa ia memiliki kemampuan yang disebut teknik prediksi, yang memungkinkannya untuk memprediksi beberapa peristiwa di masa depan sampai batas tertentu. Ketika dia memasuki gua ini, sebuah ramalan akan datang kepadanya, tetapi dia hanya memiliki perasaan yang tidak jelas, kemudian merasakan bahwa tempat ini hanya merupakan simbol kesempatan sempurna untuk Long Haoshen tanpa bahaya, itulah sebabnya dia menyuruhnya untuk memasukinya. Mengungkap senyum pahit, Long Haoshen maju ke depan Hao Iwe, memeluk kepala Little Light yang besar sambil menyatakan, "Maaf, ini salahku. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Hanya saja, semua yang terjadi pada aku terlalu mengejutkan. Aku telah menjadi penerus ahli nujum ini dengan cara yang tidak dapat dijelaskan, ini sungguh terlalu," ucap Long Haoshen. Little Light, Little Flame, dan Little Green meringkuk padanya, dan dengan lembut membelai tubuhnya. "Hao Iwe, katakan padaku apa yang harus aku lakukan sekarang. Bagaimana kalau kita meninggalkan tempat ini, dan memperlakukannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Bagaimanapun juga, setelah kita pergi, menara keabadian ini akan masuk dalam dimensi paralel," ucap Long Haoshen. Hao Iwe secara perlahan menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Long Haoshen bertanya dengan ragu-ragu, "Apakah kamu ingin mengatakan bahwa ini adalah kesempatan, bahwa aku tidak harus selalu menjadi ahli nujum, tapi masih bisa mendapatkan pengalaman yang baik di tempat itu?" ucap Long Haoshen. Hao Iwe mengangguk mengulangi. Long Haoshen mengerutkan alisnya, dan tenggelam dalam kontemplasi. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam kondisi perjuangan yang ekstrim. Goncangan yang dibawa menara keabadian ini sangat besar, dan khususnya kasus mantra sihir yang sekarang disegel di kepalanya. Tidak peduli seberapa enggan dirinya, dia tidak bisa menyingkirkan ingatan ini. Eternal Melody di lehernya, itu juga pada akhirnya memiliki beberapa manfaat penting.
Long Haoshen tidak pernah menjadi karakter serakah. Sebaliknya, ia akan selalu membayar kembali perbuatan baik orang lain 10 kali lipat. Bahkan jika dia bahkan lebih tidak rela. Dia tidak dapat menyangkalnya, bahwa dia memang mendapatkan manfaat penting dari bencana yang tertidur ini, yang disebut sebagai Elux. Faktanya, bahwa dia benar-benar tidak dapat membuang manfaat ini, itu adalah yang paling sulit baginya untuk ditanggung. Beberapa saat kemudian, Long Haoshen perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dan berkata sambil mendesah. Kamu mungkin benar, tetapi aku tidak dapat mengambil keputusan ini sendiri. Apakah aku harus memilih untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari tempat ini, atau meminta pendapat kawan aku tentang hal ini? Bagaimanapun juga, kita sekarang harus menguji coba tempat ini. Setidaknya, itu akan menjamin keselamatan semua orang jika mereka mengikuti aku di sini. Ucap Long Haoshen. Sebuah cahaya keemasan berkilau dan bersinar di hati Long Haoshen sebelum jatuh di tubuh Hao Iwei, dan segera membuat pasangan terbaik ini dalam kilau keemasan, karena sisik Hao Iwei tampak berubah menjadi emas. Ini adalah kegunaan melodi abadi. Menurut ingatan yang ditransmisikan ke Long Haoshen, hanya menyebarkan aura liontin ini kepada seseorang, itu akan dapat mendefinisikannya sebagai seseorang yang bukan musuh menara istirahat abadi. Saat ini, Long Haoshen memulihkan perisai roh suci di tangannya, dan kemudian memanggil Blue Rain Hibiscus of Light dari tubuhnya. Penampilan Blue Rain Hibiscus of Light berikutnya membuat Long Haoshen tercengang pada saat berikutnya, karena dia terkejut dengan perubahan yang tak terduga, yang terjadi pada senjata ofensif paling kuat yang dia miliki. Tubuh utamanya sama seperti sebelumnya, tetapi pancaran cahaya dari bagian atasnya telah berubah. Saat mencengkeram Blue Rain Hibiscus of Light, itu langsung membuat Long Haoshen merasa basah, dan dipenuhi dengan perasaan yang nyaman. Pada bilah pedang ini, kilau gerimis atau lebih tepatnya, kabut emas, tampaknya telah muncul. Itu samar-samar terlihat, tetapi membawa campuran aura suci dan berair. Kabut emas ini memenuhi udara sekitarnya dalam lingkup sepertiga dari 1 meter, dan ketika Long Haoshen menuangkan energi spiritualnya ke dalamnya, kabut emas ini akan langsung mengembun, dan mengambil bentuk sepertiga dari pancaran emas yang panjangnya 1 meter, yang berdiri di depan pedang tersebut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.